Hai teman-teman, selamat datang di channel Bunda Yaya Kitchen. Kali ini saya mau bagiin resep ketan kuah durian atau kolak durian. Nah, ini enak banget. Gimana cara buatnya? Langsung tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama kita rebus dulu beras ketannya. Nah, ini sebelumnya udah dicuci ya beras ketannya, dan untuk airnya ini setengah dari ruas jari. Kalau jarinya ditaruh di permukaan beras ketan, ini hanya setengah jari aja ya, nggak terlalu banyak air. Kemudian masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini fungsinya supaya beras ketannya ini enggak terlalu sulit nanti untuk dipindahkan ya, dia nggak nempel ke panci. Jadi kita kasih minyak 1 sendok makan. Nah, ini diaduk-aduk biar rata ya. Dan kemudian ini kita masak dengan api sedang sampai airnya menyusut. Nah, seperti ini air dari beras ketannya udah mau nyusut, tapi ini masih ada airnya sedikit ya. Ini harus sampai benar-benar airnya mengering. Nah, setelah itu nanti kita pindah ke panci kukusan. Jadi ini diaduk-aduk dulu aja ya, biar bagian bawahnya itu nggak ada kerak atau lengket gitu, gosong bagian bawahnya. Oke. Nah, seperti ini udah nggak ada lagi ya airnya. Ini kita bisa matiin kompornya dan pindahin ke panci kukusan. Nah, ini beras ketannya udah saya pindahin ke panci kukusan. Ini kita kukus lagi kurang lebih sekitar 20 menit dengan api sedang aja. Ini kita tutup dulu ya, kita tunggu sampai mateng. Setelah kira-kira 20 menit, nah ini beras ketannya udah mateng. Ini udah bisa kita aduk-aduk biar mastiin juga ya ini matangnya secara merata. Jadi ini diaduk-aduk aja. Kalau udah mateng, udah lunak atau lembek, ini udah bisa kita matiin kompornya. Nah, teksturnya seperti ini tandanya udah mateng. Lanjut buat kuah duriannya ya. Nah, di sini saya menggunakan 230 gram gula merah. Ini mau saya rebus dulu sampai gulanya larut. Saya menggunakan 1 liter air bersih. Kemudian masukkan 1 lembar daun pandan. Nah, ini gula merahnya udah mau mendidih. Ini kita nggak perlu sampai nunggu gula merahnya meletup-letup atau mendidih. Saya di sini cuma mau melarutkan gula merahnya saja. Setelah itu mau saya saring. Karena kan biasanya gula merah ini pasti ada kotoran-kotoran gitu ya teman-teman. Jadi ini mau saya saring. Nah, supaya cepat larut, ini bisa diaduk-aduk dulu seperti ini. Nah, ini gula merahnya udah larut. Ini udah bisa kita matiin ya kompornya, dan di sini saya mau nunggu dulu suhunya menjadi hangat. Setelah itu kemudian baru saya saring. Kemudian setelah air gula merahnya itu hangat, ini udah bisa saya saring dulu. Kemudian air gula merah ini
kita rebus lagi karena tadi kan nggak sampai mendidih ya. Nah, ini saya tambahkan 1 lembar daun pandan dan sejumput garam. Kemudian masukkan 300 gram santan. Ini saya pakai santan biasa aja ya, nggak terlalu kental. Kemudian masukkan 500 gram durian. Nah, di sini nggak cuma daging duriannya aja, tapi beserta biji-bijinya juga ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 500 gram. Biar nanti kuahnya ini benar-benar terasa durian dan kental karena daging-daging dari duriannya. Nah, setelah semua duriannya masuk, ini diaduk-aduk. Diaduknya agak kenceng ya teman-teman, karena ini kita supaya nanggalin daging-daging dari biji duriannya. Nah, jadi ini ngaduknya seperti ini ya, agak ditekan-tekan ke buah duriannya biar daging duriannya ini copot-copot dan tercampur ke kuah gula merahnya. Nah, ini ya teman-teman, ini udah hampir copot-copot ya semua daging duriannya. Kalau untuk versi mudahnya teman-teman, sebelum masukin buah duriannya, ini disisihin dulu aja juga nggak apa-apa, tapi bijinya jangan dibuang, ikut dimasukin juga ke dalam kuah duriannya gini, dalam kolaknya ya. Nah, ini diaduk-aduk aja ya sampai benar-benar mendidih. Jadi ini tetap diaduk-aduk aja. Nah, seperti ini ya, masih ada daging duriannya gitu di biji duriannya, jadi nggak lepas semuanya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai meletup dan mendidih. Nah, ini udah mendidih, ini tandanya kuah durian atau kolak duriannya udah matang. Ini udah bisa kita matiin kompornya ya. Nah, ini dia ketan putih kuah duriannya udah jadi. Ini wangi duriannya kerasa banget. Tekstur dari kuah duriannya juga kental ya teman-teman. Ini karena daging duriannya, jadi kuahnya mengental dengan sendirinya. Jadi nggak usah pakai tepung maizena lagi ya. Ini mau saya cobain dulu. Kelihatan ya kalau ini kuahnya kental banget dan ada daging dari duriannya. Ini mau saya cobain dulu. Ini rasanya enak banget, pokoknya rekomen ya untuk teman-teman yang suka durian. Ini resep super simple. Nah, untuk teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di like dan subscribe, dan bunyikan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.